Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Silahkan simak video berikut ini terlebih dahulu. Islam, agama yang merupakan rahmatan lil alamin, yang membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam semesta beserta segenap isinya. Agama yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ini tergambarkan secara jelas di Indonesia, di mana penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, antara lain oleh pedagang Gujarat melalui media perdagangan ataupun pernikahan antara kaum pribumi dan pendatang. Awalnya, pembelajaran agama Islam dilaksanakan secara informal di surau-surau. Lama-kelamaan, proses belajar mengajar ini dilembagakan dalam bentuk pesantren yang dilengkapi dengan asrama. Pesantren lahir di Indonesia untuk mensyariatkan orang-orang dan masyarakat yang baru masuk Islam. Jadi Wali Songo masuk, mengislamkan orang itu secara massal, secara keyakinan, tapi secara aturan hukum Islam dia belum mendalami. Nah, periode selanjutnya memerlukan pendidikan formalnya, sehingga dengan demikian lahirlah pesantren yang melakukan formulasi terhadap ajaran-ajaran yang bersifat masif itu. Pesantren lahir di Indonesia oleh masyarakat. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah ketika itu, apalagi pemerintah Belanda. Kalau sekolahan itu menyajikan keilmuan, kalau pesantren menyajikan kehidupan. Pesantren didirikan secara swadaya dan berbasis masyarakat. Kemandirian inilah yang merupakan kekuatan, ciri khas, dan menjadi cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui kepemimpinan kiai atau wali dan ulama yang begitu berpengaruh, penyebaran agama Islam yang membawa perdamaian dilakukan secara lebih sistematik dengan mengasimilasikan nilai-nilai lama dari tradisi lokal dengan nilai-nilai baru dalam ajaran agama Islam. Asimilasi nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai tradisional lokal yang ada di masyarakat inilah yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang pesat ke seluruh Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, pesantren tidak lagi sebatas pusat pendidikan, tetapi juga menjadi pusat peradaban. Nilai-nilai keagamaan dan bermasyarakat menyebar melalui jaringan santrinya ke berbagai penjuru daerah, pulau-pulau lain di luar Jawa, dan bahkan hingga ke luar negeri. Untuk menjaga kemandirian, pesantren mengembangkan berbagai unit usaha yang dilengkapi program keterampilan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam ialah memberikan kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaannya melalui ilmu untuk memberikan kebahagiaan dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam ialah pendidikan yang bersifat kompleks. Menurut hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW
Beliau bersabda, "Man arada dunya fa'ali bi ilmi, man aradal akhirat fa'ali bi ilmi, wa man aradahuma fa'ali bi ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang dunianya ingin bahagia, maka dengan ilmulah ia dapat memilikinya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, barang siapa yang menginginkan akhiratnya bahagia, dengan ilmulah ia dapat memilikinya. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhiratnya bahagia, maka dengan ilmulah ia dapat memiliki. ونعم الكافي الحمد Menurut saya, Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama sudah sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Kembali lagi ke tujuan pendidikan Islam tadi, karena tujuan pendidikan Islam ialah memberikan kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat dengan ilmu. Tanpa ilmu akhirat kita bisa celaka karena hanya memikirkan dunia saja. Tapi tanpa ilmu dunia, akhirat kita tidak bisa terpenuhi. Karena kita hanya memikirkan akhirat dan kita tidak bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan kita akan kelaparan. Nah, itu yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh memberatkan salah satunya. Kita harus bisa seimbang antara dunia dan di akhirat. Di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama telah kami rasakan sebagai mahasiswa, telah memberikan ilmu dunia serta akhirat juga. IAMNU mendorong mahasiswanya untuk dapat menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dan tidak memberatkan antara salah satunya. Seperti contoh, kita mahasiswa prodi matematika tidak hanya diajarkan untuk menghitung, mencari X saja, tetapi kita juga diberikan amalan untuk meraih akhirat, untuk mengejar akhirat juga. Jangan berkeluh kesah, hidup di dunia hanya sementara. Banyak ibadah, banyak sedekah, agar selalu dapat ridhonya. Toleransi antara hubungan konsep al-bashar, al-insan, dan an-nas dengan konsep pendidikan Islam. Toleransi itu maknanya hubungan. Jadi hubungan antara konsep al-bashar, al-insan, dan al-nas dalam konsep pendidikan Islam. Al-bashar, al-insan, dan an-nas itu sebenarnya maknanya sama, yaitu manusia. Bedanya, yang pertama, al-bashar itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Maknanya merujuk pada sifat biologis manusia, seperti manusia itu diciptakan berasal dari tanah. Manusia itu makan, manusia itu minum, manusia itu dilahirkan, manusia itu berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan al-insan itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Maknanya merujuk sifat fisiologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, yang berakhlak, dan diberikan ilmu serta mengemban amanah. Sedangkan an-nas disebut di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai manusia sosial, sebagai manusia yang membutuhkan satu sama lain. Nah, konsep al-bashar, al-insan, dan an-nas dengan konsep pendidikan Islam yang pertama yaitu berdasarkan misi utama. Misi utama manusia diciptakan di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yaitu misi fungsional, yaitu sebagai khalifah, sebagai pemimpin dunia, sebagai mengatur dunia. Lalu misi selanjutnya yaitu misi operasional, yaitu memakmurkan bumi.
Integrasi keilmuan ialah menyatukan satu ilmu dengan ilmu yang lainnya atau menggabungkan antara ilmu A dengan ilmu B. Seperti halnya juga ilmu Islam dengan ilmu lainnya, ilmu akhirat dengan ilmu dunia, itu disatukan, digabungkan. Itu yang dinamakan integrasi keilmuan. Alhamdulillah, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi. Agar lebih paham, mari simak video. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam istilah bahasa Arab, kata pendidikan diungkapkan dengan beberapa istilah. Di antaranya yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Kata tarbiyah merupakan bentuk masdar atau bentuk ketiga dari kata rabba yurabbi tarbiyatan, yang artinya menumbuh kembangkan. Dalam hal ini, Ibnu Manzur pernah menyatakan dalam Lisanul Arab dengan ungkapan rabbaitu fulanan, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan proses menumbuh kembangkan anak. Adapun ta'lim, maka secara bahasa juga bentuk ketiga dari kata 'allama yu'allimu ta'liman, yang artinya mengajarkan. Sedangkan ta'dib yang merupakan bentuk ketiga dari kata addaba yu'addibu ta'diban, artinya adalah 'allama, mendidik atau mengajarkan. Sebagaimana dikatakan Al-Fairuz Abadi, wa addabahu 'allamahu fata'addaba wasta'adaba. Addabahu yaitu ia mengajarkan orang lain tentang adab sehingga orang tersebut menjadi beradab dan senantiasa menghiasi dirinya dengan adab. Istilah ta'dib juga bermakna melatih. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi berikut, ta'dibur rajuli farasahu, artinya seseorang melatih kudanya. Berdasarkan uraian tersebut, sebetulnya tiga istilah pendidikan, tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib secara makna saling melengkapi. Dalam konteks pendidikan dapat disimpulkan bahwa tarbiyah lebih umum daripada ta'lim dan ta'dib. Jika tarbiyah mencakup seluruh domain pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun ta'lim maka lebih ditekankan pada domain kognitif, sedangkan ta'dib lebih ditekankan pada domain afektif atau karakter dan domain psikomotorik atau skill. Dari hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa akan dulu satu persatu. Yang paling atas itu namanya ta'dib, artinya yaitu mendidik seseorang menjadi pendidik. Kalau tarbiyah itu yang menciptakan, artinya mencipta, memelihara, memenuhi kebutuhan dan penyempurnaan. Jadi ta'dib dan tarbiyah itu hampir sama tapi berbeda. Kalau ta'dib itu yang mendidik, seperti halnya kalau di kuliah itu dosen. Kalau tarbiyah itu mencipta, memelihara. Itu kalau di kuliah itu bagaikan mahasiswa. Ta'lim itu bermakna proses pengajaran menggunakan seluruh indera yang dimiliki manusia, selanjutnya direkam oleh akal. Jadi ta'lim itu proses pengajarannya menggunakan seluruh indera, yaitu mata, pendengaran. Nah, lalu kemudian selanjutnya direkam oleh akal, dipahami oleh akal yang selalu diingat oleh akal. Jadi interaksi keilmuan dengan relevansinya interaksi keilmuan dengan ta'dib, tarbiyah, dan ta'lil itu saling berhubungan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya penjelasan filsafat pendidikan Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.